Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah, itu tanaman apa? Oh ini namanya pohon mentimun. Yuk duduk dulu sini yuk. Ayah, kenapa sih adab lebih tinggi daripada ilmu? Ya memang adab lebih diutamakan daripada ilmu. Tapi bukan berarti lebih baik beradab daripada berilmu. Kalau bisa kedua-duanya harus sinkron ya. Memiliki adab yang baik dan juga ilmu yang tinggi. Jangan sampai kita adab yang baik tapi nggak berilmu. Kan percuma juga kan. Sedangkan syarat dari diterimanya suatu ibadah itu kan dengan ilmu. Karena itulah kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Abang tahu hewan yang sering hinggap di bunga selain kupu-kupu apa? Abang tahu, pasti lebah. Iya betul. Abang tahu gak? Lebah hisap apa? Ya menghisap badu lah, masa menghisap bensin? Ya, lebah. Coba kita perhatikan lebah. Ketika lebah hinggap di kelopak bunga, tidak satu pun tangan atau kaki lebah itu merusak daripada bunga itu sendiri. Dia hanya membutuhkan saripati bunganya. Dia hanya memerlukan itu, kemudian setelah dihisap, hewan itu pun pergi. Tanpa merusak keindahan daripada bunga itu sendiri. Begitu juga manusia, ketika kita berada dimanapun, ya, bersosialisasi dengan siapapun, kita menjaga adab kita, tutur kata kita, sehingga setiap ucapan kita tidak menyakiti orang lain. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Berkata yang baik adalah bagian dari sedekah. Selain kita mendapatkan pahala sedekah, kita juga dapat pahala menyenangkan hati orang lain atas setiap ucapan baik kita. Itu Bang. Kemudian yang kedua, lebah itu tidak suka mengganggu. Tapi ketika dia diganggu atau dia dizolimi atau merasa terancam, dia akan menyerang sesuatu yang mengancamnya tersebut. Begitupun seorang muslim Bang. Kita pun jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi sama muslim. Agama lain pun tidak boleh kita ganggu selama mereka tidak memerangi kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hewan lebah menghasilkan madu. Artinya kita hidup di dunia ini selalu memberikan sesuatu yang baik terhadap makhluk-makhluk lain. Artinya sebaik-baik umat manusia atau sebaik-baik mukmin adalah mukmin yang senantiasa memberikan manfaat bagi mukmin lainnya atau bagi manusia lainnya. Ya, jadi kita selalu semangat untuk berfastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena bisa jadi dari sekian banyak amal ibadah kita atau kebaikan kita kan belum tentu diterima semuanya oleh Allah kan. Ya syukur alhamdulillah kalau diterima semuanya. Kalau tidak, barangkali dari 1000 kebaikan ternyata hanya 1 kebaikan saja yang diterima Allah. Kita berharap di 1 kebaikan yang diterima Allah itu bisa menjadi penolong kita dari siksa api neraka. Kan itu harapannya kan. Karena itulah belajar untuk ikhlas dalam berbuat baik kepada orang lain. Nah dulu Rasulullah pernah ditanya nih sama sahabat, ya Rasulullah, kira-kira engkau ini menginginkan siapa di antara orang-orang Quraisy yang diharapkan mendapatkan hidayah dari Allah? Abang tahu gak siapa orangnya? Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Iya betul sekali Bang, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Kenapa Allah memilih Umar bin Khattab bukan Abu Jahal? Karena dari kedua orang ini yang memiliki akhlak baik atau sifat baik, walaupun pada saat itu masih sedikit, yaitu Umar bin Khattab. Karena itulah orang-orang yang memiliki hati yang baik atau akhlak yang baik, itu lebih mudah untuk menerima kebenaran dibanding orang-orang yang hatinya tertutup. Meskipun dia pintar, ya, kalau dia memiliki hati yang terbuka, condong dia memang pada dasarnya memiliki sifat yang baik, itu akan dengan mudah dinasehati atau akan dengan mudah menerima setiap nasihat dari orang. Seperti itu Bang, karena itulah melalui surat Toha yang dibaca oleh Umar bin Khattab, dari situlah awal mula hidayah Allah berikan kepada Umar bin Khattab.